Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 357 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Mulai dari serangan Yuno pada Lucius, nasib Jack setelah melepaskan serangan terakhir, hingga Mereoleona yang kehilangan satu tangan karena sihir Morris. Tapi perlu diketahui bahwa pembahasan ini hanya bersumber dari terjemahan fans. Jadi kami minta maaf jika terdapat misleading yang diakibatkan oleh mistranslate. Dan seperti biasa, sebelum masuk dalam pembahasan, jangan lupa untuk memanfaatkan tombol like, share, subscribe, serta tombol bergambar lonceng ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja hal menarik pertama. Lucius dapat menahan serangan Yuno hanya dengan satu tangan. Dan lebih hebatnya lagi, menurut penjelasan Lucius, dia menahan serangan Yuno tanpa menggunakan sihir. Atau dengan kata lain, dia hanya menggunakan kekuatan fisik saat menahan serangan Yuno. Dan hal ini bisa dia lakukan karena Lucius sudah mendapatkan kekuatan Lucifero. Dimana karena fakta ini, bisa kita simpulkan kalau kekuatan fisik dan kekuatan sihir Lucius saat ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Lucifero yang bertarung di Kerajaan Spade. Karena saat bertarung di Kerajaan Spade, Lucifero hanya menggunakan 50% kekuatan miliknya. Sedikit tambahan dari gambaran yang diberikan pada halaman pertama, bisa kita lihat bahwa cara Lucius menahan pedang sihir Yuno terlihat sama dengan cara Lucifero menahan pedang Asta. Ya, mereka berdua sama-sama menjepit pedang lawan dengan jari mereka. Hal menarik kedua, setelah melepaskan pedang sihir Yuno, Lucius sempat memuji dan mengakui kehebatan dari sihir baru Yuno. Tapi walaupun demikian, Lucius juga menambahkan kalau apa yang dilakukan oleh Yuno hanyalah tindakan yang tidak berguna dan hanya akan memperpanjang penderitaan. Hal menarik ketiga, walaupun tanduk Lucius sudah terpotong oleh serangan Yuno, tapi uniknya pada halaman kedua, tanduk Lucius digambarkan sudah kembali seperti semula. Sayangnya kami sendiri belum bisa memastikan apakah ini merupakan kesalahan gambar atau Lucius memang sudah memulihkan tanduknya kembali. Hal menarik keempat, di saat Jack berpikir bahwa dia akan mati, Jack digambarkan kembali mengingat sebuah kejadian ketika dia pertama kali bertarung dengan Yami. Dan berikut ini adalah beberapa poin yang bisa kita dapatkan dari flashback tersebut. Poin pertama, lewat perkataan Yami, Jack adalah orang yang pertama kali menyerang atau mengganggu Yami, hingga mereka berdua terlibat dalam perkelahian. Poin kedua, Jack sudah mengakui kehebatan Yami sejak pertarungan pertamanya di masa lalu. Bahkan pada saat itu, Jack sempat berpikir kalau Yami dapat dengan mudah melukainya dan membuatnya kehilangan satu mata hanya dengan satu serangan jika pada saat itu Yami bertarung dengan serius. Poin ketiga, Yami sangat menghargai Morgan. Dan hal ini tergambar dari sikap Yami saat Morgan muncul dengan sihir cahaya di tengah perkelahian Yami dan Jack. Poin keempat, dari sikap Morgan yang diperlihatkan dalam flashback ini, Babang Yuki seolah mengisyaratkan kalau Morgan adalah karakter yang selalu berusaha menghindari kekerasan. Poin kelima, pada masanya Yami dan Morgan dianggap sebagai duo kesatria terhebat karena Morgan memiliki sihir cahaya yang dianggap sebagai sihir terkuat dalam sejarah dan Yami memiliki sihir kegelapan yang sangat misterius, di mana kedua sihir ini juga dianggap sebagai sihir yang sudah di luar nalar manusia. Poin keenam, mendengar perkataan dari dua kesatria sihir tentang Yami dan Morgan, Jack menjadi tertarik pada mereka berdua dan merasa tertantang untuk mengadu sihir miliknya dengan Yami dan Morgan yang sudah dianggap sebagai duo kesatria sihir terhebat pada masa itu. Kemudian hal menarik kelima, menolak untuk menjadi beban, Jack memilih mengorbankan dirinya dan melepaskan serangan sihir terakhir untuk menangkis serangan sihir Morgan sekaligus untuk mencoba menyerang Morgan. Sayangnya serangan terakhir Jack gagal mengenai Paladin Morgan.
Dan berikut ini adalah beberapa fakta menarik dari sihir terakhir yang dilepaskan oleh Jack. Fakta pertama, sihir terakhir Jack memiliki jangkauan yang sangat jauh. Bahkan ujung dari serangan ini sama sekali tidak terlihat. Fakta menarik kedua, daya rusak dari serangan sihir terakhir Jack terbilang sangat besar. Dan hal ini bisa terlihat dari besarnya lubang yang tertinggal akibat serangan sihir tersebut. Fakta ketiga, serangan terakhir Jack dapat dengan mudah membelah Angel. Padahal sebelumnya makhluk ini sama sekali tidak tergores saat diserang oleh banyak kesatria sihir. Fakta keempat, serangan terakhir Jack disebutkan dapat membelah dan memotong semua yang dilewatinya. Lalu mengapa serangan terakhir Jack bisa sekuat ini? Ya, tentu saja karena 3 alasan. Alasan pertama, karena Jack menggunakan seluruh kekuatan sihir yang dia miliki saat melepaskan sihir tersebut. Alasan kedua, karena Jack berada di dalam jangkauan sihir baru Yuno. Dan ini berarti bahwa Jack mendapatkan buff tambahan dari sihir baru Yuno. Alasan ketiga, karena sihir Jack memiliki kelebihan dapat beradaptasi dengan sihir lawan, di mana sihirnya akan menjadi semakin kuat atau semakin tajam setelah berhasil beradaptasi. Dan saat ini, Jack sudah membuat sihir miliknya beradaptasi dengan berbagai hal, mulai dari beruang hingga sihir ruang dan sihir gravitasi. Kemudian sebelum masuk hal menarik selanjutnya, kami akan menjawab sebuah pertanyaan yang berbunyi, berapa banyakkah warga kerajaan yang terkena dampak dari serangan terakhir Jack? Ya, jawabannya sama sekali tidak ada warga yang terkena serangan tersebut. Karena seluruh warga kerajaan Clover sudah diungsikan ke distrik bangsawan. Sedangkan Jack sendiri bertarung di atas gerbang distrik bangsawan dan serangan terakhirnya mengarah keluar. Kemudian hal menarik keenam, setelah melepaskan serangan dan meminta pendapat Yami tentang serangan terakhirnya, Jack terlihat terjatuh dan terkapar di salah satu cabang sihir William. Lalu, apakah Jack akan kehilangan nyawa di sini? Nah, karena kami sendiri belum bisa memastikan hal ini, jadi kami hanya akan memberikan petunjuk yang berhasil kami dapatkan. Petunjuk pertama, Yami memilih untuk tidak menangkap tubuh Jack yang terjatuh setelah melepaskan serangan terakhir. Padahal saat Jack terkena serangan Morgan, Yami langsung bergegas menangkap tubuh Jack. Petunjuk kedua, Grimoire milik Jack digambarkan mulai terurai saat Jack terlihat sudah terkapar. Petunjuk ketiga, Jack terkapar di salah satu cabang dari pohon sihir milik William. Lalu perlu teman-teman ketahui bahwa pada chapter 239 atau episode 161, William berhasil menyelamatkan Yuno dan setengah anggota skuad Golden Dawn yang pada saat itu sudah diambang kematian. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, bisakah sihir William menyelamatkan nyawa Jack? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kemudian hal menarik ketujuh, walaupun saat ini memiliki kekuatan sihir yang sangat besar karena sudah menjadi paladin, Morgan mengaku akan tetap kehilangan nyawa jika terkena serangan terakhir Jack. Hal menarik ke-8, Morris menyerang Mereo dengan 4 tangan sihir. Dan anehnya, Mereo menahan serangan Morris hanya dengan pukulan tangan kosong dan tanpa menggunakan sihir sama sekali. Di mana karena hal inilah, Morris digambarkan dapat menghancurkan tangan kiri Mereo dengan sangat mudah. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, mengapa Mereo menahan serangan Morris hanya dengan tangan kosong? Mungkinkah Mereo sudah meremehkan kekuatan Morris? Atau mungkin Morris sudah melakukan sesuatu hingga Mereo tidak dapat mengaktifkan sihir miliknya? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.